Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia kan, terjadinya bom di SMA Negeri 72 Jakarta, benar ya? Nah ini sebenarnya tidak harus, jangan sampai terjadi karena pelakunya juga masih sangat remaja ya, anak SMA seperti itu kan. Nah ini dalam hal ini adalah merupakan suatu kurang pengawasan selaku orang tua. Kalau saya pribadi itu saya sangat menyesalkan terhadap orang tua. Maka kita selaku orang tua itu harus mengawasi anak kita. Ya, anak kita itu kerja apa, kegiatannya hari-hari. Terus perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, detik ke detik itu, napas demi napas itu anak itu harus tahu, orang tua itu harus tahu bagaimana sih kegiatan atau kelakuan anak kita itu seperti itu ya. Jadi mengarah ke perbuatan yang tidak diridhai Allah kan. Kalau dengan frontal seperti itu, di Al-Quran sudah dijelaskan di surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbil hikmah. Sampaikanlah semua itu dengan bijaksana. Jadi, kalau kita mengutarakan suatu, ada unek-unek itu harus dikomunikasikan. Jadi tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu mau kepada anak kecil, remaja, orang tua, tidak ada yang langsung ngebom kalau ada mempunyai suatu unek-unek seperti itu. Dia mungkin belajar ngaji ya, tapi belajar ngajinya salah gitu kan. Belajar agama tetapi dia memahami agamanya ya salah total. Masa masih muda belia sudah bisa merakit seperti itu kan. Nah ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, di mana nilai dasar negara Pancasila itu kita harus musyawarah, kan sila keempat itu loh ya, mufakat. Kalau ada yang tidak cocok, tidak pas, ada unek-unek itu harus diutarakan, harus dimusyawarahkan dengan baik-baik. Makanya anak-anak sekarang itu harus dibekali dengan budi pekerti. Penting banget tuh pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti dan seterusnya. Tanamkanlah itu 3S, senyum, sapa, salam. Benar nggak? Nah terkadang anak-anak muda itu, anak-anak kecil tuh nggak diajarkan lalu lalang seperti itu kan. Harusnya ditanamkanlah budi pekerti yang baik ya. Makanya ada senyum, sapa, salam, 3S seperti itu. Kalau didasari dengan dibiasakan kehidupannya seperti ini, insya Allah anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Begitu juga memahami agama, tidak boleh berlebihan, tidak boleh dengan pemahaman yang menyimpang, yang seolah-olah kita itu benar sendiri. Nah seperti itu kan, seolah-olah kita yang paling menderita gitu kan. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu min rahmatillah, dan janganlah sekali-kali kamu berpaling dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang ngebom ini kan orang-orang berpaling dari rahmat Allah. Dia tidak percaya itu ada Allah, dia putus asa. Ini orang-orang yang ngebom, pelaku bom itu adalah orang-orang yang berputus asa. Di ajaran agama Islam itu Allah sangat melaknat orang-orang yang berputus asa. Tidak ada suatu kesulitan itu tidak ada jalan keluarnya. Innamal usri yusro. Sesungguhnya di mana ada kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak langsung hukum begitu ya. Lah gimana ya kalau udah seperti ini kan ya, banyak pendapat ulama melihat ini memahami agama yang menyimpang kan, lebih ke berlebihan atau lebih ke kekerasan seperti itu. Dalam ajaran agama Islam itu sangat dilaknat orang-orang yang mempunyai bibit-bibit seperti ini, seperti itu ya. Nah ini pemahaman yang berlebihan. Mau di tempat ibadah jihad, bukan jihad, namanya jahat ya. Siapa yang mau menjamin dia masuk surga? Semuanya jihad, bukan jihad itu mau rugikan orang banyak sampai 90 lebih yang terluka. Itu bukan jihad, namanya jahat. Jadi kita harus memahami agama dengan bagus, mempunyai nasionalisme yang tinggi pada generasi muda, mulai dari anak SMP, SMA, anak mahasiswa, kuliah, akademisi. Kita harus mempunyai
rasa nasionalisme yang bagus, Pancasila terutama, dasar negara kita. Dan Al-Quran mengatakan, Allah berfirman itu tidak ada mengajarkan yaitu dengan penganiayaan, kekerasan. Ya, tadi ayatnya ud'u ila sabili rabbil hikmah itu sampaikanlah semuanya dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana, dengan penuh etika. Kalau ada sesuatu yang kurang-kurang, jadi sangat salah orang-orang yang memahami berjihad ini ya bukan sebaliknya, bukan berjihad ya mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena merugikan orang banyak, bahkan merugikan nyawa seperti itu. Tua itu anak itu dibiasakan komunikasi. Ini kan karena komunikasi antara orang tua dengan anak ibaratnya kurang kan. Jadi kita sesibuk apapun kita ya selaku orang tua kita harus ngomong. Anak itu diajak ngobrol, diajak cerita gitu loh. Tempat dia curhat. Nah, apa tadi gimana sekolahnya gitu. Diajak ngomongnya karena orang tua tuh sibuk. Dah sana. Nah, itu yang salah. Banyak kan anak yang membunuh orang tua, dikit-dikit paksa suruh belajar. Sebenarnya anak semuda itu dia harus lengkap, ada waktu mainnya, ada rasa kasih sayang, dipeluk, dicium anak itu anaknya, diajak ngobrol. Jadi bukan hanya, nah ini uang, nggak begitu juga. Jadi dia ajak, ini sebenarnya ya dia tidak bisa mengungkapkan ya, dia tidak bisa mengungkapkan, dia orang tuanya nggak perhatian, lingkungannya juga ya tadi sama-sama dia tidak menjalin komunikasi dengan baik ya, berakarnya dari keluarganya ya, dari orang tua sebenarnya. Kalau orang tuanya itu menanamkan ilmu komunikasi dengan baik ya, berinteraksi sosial dengan sekitar masyarakat apapun ya, sudah kita jelaskan ayatnya bahwa di mana ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau dia terbiasa berinteraksi, terbiasa mengungkapkan unek-unek, terbiasa mengungkapkan sesuatu, tidak mungkin dia akan melakukan bom seperti itu ya. Pasti dia akan ngomong. Nah, makanya kita tuh ngomong supaya unek-unek kita tuh keluar, curhatan kita tuh keluar. Tapi kalau dia dipendam sendiri, orang lebih bahaya loh, orang yang ada masalah dipendam gitu. Itu harus dikeluarkan, dilatih, dia tuh dilatih ngomong. Makanya tadi senyum sapa salam itu sangat penting, melatih diri kita. Ini apa ada lingkungan sekolah, sampai di mana itu peran guru yang sebagai contoh teladan kita ya, sangat penting sekali. Karena udah dari SD nih, SMP ya, TK, SD, SMP, SMA ya. Nah, ini sangat penting. Betul sekali, saya sangat sepakat. Peran guru itu sampai di mana seperti itu. Kan bukan hanya kita belajar agama ya, kan belajar pendidikan moral Pancasila, belajar etika budi pekerti, belajar wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, terus seterusnya. Betul sekali, memang ya, itu sangat penting. Dan dalam hal ini banyak sekali pihak yang berperan terhadap keselamatan perkembangan, yaitu kan ada di kognitif apa itu kalau di ini nih ya, ke pelajaran siswa dari SD, SMP, SMA itu ya. Nah, ini sangat penting sekali, betul sekali. Ini orang tua, guru ya, apalagi dia masa remaja, masa perkembangan tuh.